Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salah satu yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi SAW pada saat kita mengantar jenazah, yaitu kita menjelaskan tentang hadis prosesi kematian itu sendiri. Dan Nabi SAW suatu hari pernah mengantar jenazah sahabatnya, kemudian beliau menggambarkan tentang masalah prosesi kematian itu. Beliau bersabda bahwasanya kalau orang mukmin akan meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat kasih sayang, rahmah, membawa kain kafan dari surga, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah pada rahmat Tuhanmu. Kemudian ruhnya keluar lebih mulia daripada air dari mulut kendi. Setelah itu dibawa oleh malaikat rahmah, dibungkus dengan kain kafan dari surga, lalu dibawa ke langit. Dan setiap kali menembus langit-langit, maka semua malaikat mengatakan, ruhnya siapa ini? Bertanya kepada malaikat rahmah yang membawanya, maka malaikat rahmah mengatakan, ini fulan bin fulan, disebutkan namanya yang terbaik di dunia. Kemudian setelah itu mereka mengatakan, semoga ruh ini Allah lewatkan di sisi kami. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan wangi yang lebih wangi dari bau kasturi. Dan semoga insya Allah ayahanda kami dan juga kita semua di sini Allah berikan ini. Kemudian setelah itu Allah mengatakan kepada para malaikat, catatkan hambaku ini termasuk ahli surga. Amin. Dan kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Kemudian bersamaan jenazah dimasukkan ke liang lahat, maka ruhnya dikembalikan masuk ke dalam kuburan tersebut. 3 langkah pengantar jalan, maka akan datang malaikat yang ma'ruf, mungkar dan nakir. Dia mendudukkan dia dan bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Pertanyaan yang sudah masyhur. Hanya saja menjawabnya adalah orang-orang beriman saja. Setelah itu dibukakan, dia akan bisa jawab. Kemudian dibukakan baginya pintu neraka dan dia ketakutan. Lalu malaikat mengatakan, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Kemudian ditutup dan dibuka pintu surga, dan sampailah kepadanya wangi-wangiannya, dan dia melihat keindahannya. Akhirnya malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang. Maka jenazah tersebut pun berdoa mengatakan, ya Allah, cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, bersih, menarik. Lalu kemudian si mayit mengatakan, siapa kamu ini? Dia mengatakan, aku adalah amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu Allah pun berfirman kepada para malaikat, memerintahkan mereka untuk membentangkan kuburan hamba tersebut seluas pandangan matanya. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Beberapa riwayat lain dikatakan, dibentangkan baginya perbandani dari surga. Sebaliknya kalau orang itu kafir, atau orang-orang mungkin yang fasik, yang tidak sempat bertobat dari dosa-dosa besar, kemungkinan mereka bersama dengan orang-orang kafir ini, karena akan ada siksa-siksa kubur bagi pelaku dosa besar yang tidak sempat taubat. Semoga Allah selamatkan kita. Akan datang kepadanya 3 sosok malaikat, 2 malaikat penyiksa yang bawa kain kafan dari neraka, 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang akan mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berserakan di tubuhnya, tidak mau keluar. Lalu malaikat maut menghantam wajah dan bokong mereka dengan keras dan ditarik secara paksa. Kata Nabi SAW, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, lalu ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Kemudian dibungkus dengan kain kafan dari neraka, lalu dibawa. Baru tiba di langit pertama saja para malaikat sudah menolak sambil mengatakan, siapa ini? Maka malaikat azab atau penyiksa membungkus kain kafan tadi ruhnya dengan kain kafan dari neraka mengatakan, ini adalah fulan bin fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Lalu para malaikat mengatakan, semoga Allah tidak membuat lewat di sisi kami. Nah, kata sebagian kata Nabi SAW, karena ruhnya mengeluarkan bau busuk yang lebih busuk daripada bau bangkai. Kemudian setelah itu Allah pun berfirman berkata kepada para malaikat, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan jadi dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. 3 langkah orang yang mengantar pulang dari kuburan, maka akan masuk ruhnya, atau masuk ruhnya dulu, kemudian 3 langkah pengantar pulang, maka akan didudukkan oleh mungkar nakir, lalu bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Dia akan mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ucapkan seperti orang ucapkan dulu. Kemudian setelah itu akan dibukakan baginya pintu surga dan dia kagum pada saat itu. Tapi malaikat mengatakan, lihatlah dari apa kau haramkan dirimu. Lalu ditutup dan buka pintu neraka, sampailah kepadanya panas dan bau busuknya. Maka malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah, jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin ke nerakaku.
Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, menakutkan, bau busuk, kemudian dia mengatakan, siapa kamu ini? Orang itu mengatakan, aku adalah amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu dua buah riwayat Bukhari disebutkan dalam kedudukan hadis. Yang pertama adalah Allah akan membuat dinding kuburannya menghimpit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini dan diberikan ibarat dengan jari-jari Nabi SAW. Kemudian juga riwayatnya dikatakan Allah utus kepadanya malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan yang akan memukul dia dengan sebuah besi, yang besi itu kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan mereka tidak akan mampu. Lalu dihantamkan, hancur, diulangi lagi begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Dari ini penyampaian Nabi SAW pada saat mengubur jenazah salah seorang sahabat. Dan ini boleh dicontohkan pada saat kita ada kuburan seperti ini. Tapi karena di masa pandemi seperti sekarang, kita tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam kuburan. Termasuk tadi Anda sudah tahu semuanya, jenazah ayahanda kami pun diurus sesuai dengan protokol pemerintah. Dan saya sudah instruksikan kepada seluruh keluarga untuk patuh dengan pemerintah dan juga mengikuti prosedur yang ada. Walaupun ini sebenarnya sedikit mengganggu hati kami karena kami berharap bisa mengurus jenazah hampir semua kerabat yang meninggal. Umumnya yang laki-laki saya memandikan, saya mengurus, tapi pada saat ini memang Allah belum takdirkan semua itu. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, sebagai orang beriman kita bersyukur kepada Allah SWT atas semua takdirnya, dan kita menerima semua cobaan dan takdir yang baik ataupun buruk, karena itu adalah rukun iman kita. Sebagaimana kita bersyukur terhadap nikmat, maka kita juga bersabar terhadap cobaan. Dan alhamdulillah ala kulli hal, ayah kami meninggal dunia di hari Jumat, dan kita tahu sama-sama hari Jumat adalah hari yang mulia, dan salah satu keutamanya kalau meninggal hari Jumat akan selamat dari fitnah kubur. Kemudian juga meninggal dalam keadaan Covid, maka ini juga insya Allah pendapat ulama umumnya mengatakan mati syahid, dan semoga Allah kabulkan dari beliau insya Allah masalah ini. Dan juga saya sampaikan di sini teman-teman sekalian, kalau misalnya ada sesuatu yang salah dari perkataan ayahanda kami, mungkin juga yang punya sangkut paut masalah utang piutang atau hak-haknya belum diberikan, silakan datang ke alamat kami nanti, insya Allah menghubungi ahli waris, kami akan menyelesaikan segera. Karena jenazah kalau meninggal dunia, maka harus ada hal-hal yang disegerakan. Yang pertama adalah mengurus jenazahnya, dan alhamdulillah Allah juga memudahkan kita malam ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kata beliau, ikramul mayyit dafnuhu, ya, termasuk penghormatan terhadap jenazah segera memakamkannya. Alhamdulillah tadi setelah saya bicara, ternyata prosedurnya memang harus segera dimakamkan. Kemudian dibayar utangnya, itu yang kedua setelah jenazah diurus. Kami itu akan mengumpulkan kalaupun ada utang, dan setahu saya alhamdulillah selama ini saya adalah anak yang paling dekat dengan beliau. Setahu saya tidak ada utang, tapi Allahu a'lam akan saya telusuri lagi insya Allah untuk diselesaikan. Yang ketiga adalah wasiat. Wasiatnya kalau ada wasiat, dan Nabi SAW bersabda, Allah telah memudahkan kalian menambahkan amal soleh kalian dengan sepertiga harta kalian yang diwasiatkan. Jadi siapapun di antara kita kalau meninggal atau sebelum meninggal, dia bisa wasiatkan sepertiga harta. Misal dia meninggalkan 900 juta, 300 juta bisa dia wasiatkan untuk amal soleh dia. Kayak bangun masjid, rumah anak yatim, untuk amal dia. Sisanya yang terakhir adalah dibagi warisannya. Dan ini adalah bagian daripada syariat Islam insya Allah. Jadi saya berharap teman-teman mengikhlaskan niatnya untuk berdoa kepada Allah SWT. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan juga diterima syahadanya atau mati syahidnya. Dan juga Allah berikan kesabaran kepada seluruh kerabat insya Allah yang sedang menghadapi berita duka ini. Yang jelas saya ingin menitik beratkan mewakili ahli waris ataupun keluarga, dan juga mengingatkan teman-teman sekalian, kematian bagi seorang muslim adalah awal segalanya dan bukan akhir segalanya. Karena kalau kita meninggal dunia, mati itu seperti sebuah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi. Di sana hanya ada surga, dan kita semua sedang menuju ke sana. Sebagian sahabat bahkan mengatakan kita harus cemburu dengan orang yang meninggal dalam keadaan Islam selama kita masih hidup, karena dia sudah pasti mendapatkan tiket keislaman itu, sementara kita masih hidup belum tentu mendapatkan itu semua. Maka kita harus pahami masalah ini, dan saya juga akan menenangkan kerabat, dan saya sampaikan teman-teman juga menghadapi kematian nantinya, kerabat-kerabatnya, sampaikan kepada mereka kalau mati bukan akhir segalanya bagi seorang muslim, tapi justru awal segalanya, dan tidak ada yang hilang. Baginda Nabi SAW sudah mewasiatkan dari 1400 tahun yang lalu, tidak ada seorang yang meninggal, bayi ataupun tua sekali, baru lahir berapa hari, ataupun meninggal dalam kondisi 100, 120 tahun, 150 tahun, kecuali akan dibangkitkan pada hari kiamat, ya, berumur 33 tahun, tidak lebih sehari, tidak kurang sehari. Jadi tidak ada yang hilang dari kerabat kita, dan kita akan bertemu dengan mereka insya Allah.
Tinggal saya tutup teman-teman sekalian, perbanyak amal saleh bagi diri kita dan juga bagi teman-teman kita. Kalau hari ini kita mengantar ayahanda kami ini, maka besok mungkin kita juga akan diantar. Itu pasti terjadi, karena Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, karena kalian akan menerima balasan-balasan amal kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, dia telah beruntung. Mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah kehidupan dunia ini hanya sesuatu yang menipu belaka. Oleh karena itu teman-teman ambil pelajaran dari kematian ini, bahwasanya kita semua akan meninggal dunia, maka berbanyak amal saleh. Dan juga bagi kerabat kita yang sudah meninggal, jangan kita lupa sisipkan doa buat mereka. Dan juga kami berharap Anda semua ikhlaskan berdoa untuk ayah Anda kami tentunya. Dan juga bagi ahli waris bisa memperbanyak sedekah, ya, haji dan umrah yang sudah disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sekali lagi semoga Allah SWT ampuni dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga, dan bukan lubang dari lubang neraka. Dan jazakumullahu khairan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.